Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rijal Subianto, Universitas Pamulang. Semester 5 ingin mempresentasikan sebuah materi tentang manajemen audit SDM. Baik, langsung saja. Poin pertama yaitu ada pengertian audit, yaitu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Auditing ini hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Lalu di antara pengertian audit ada beberapa sub-sub, yaitu ada audit manajemen dan audit SDM. Audit manajemen adalah pengujian yang independen atas bukti yang objektif yang dilakukan oleh personil yang kompeten untuk menentukan apakah auditnya itu, yaitu satu, membantu perusahaan mencapai kebijakan dan tujuan. Yang kedua, mampu membantu perusahaan memenuhi kewajiban kontraktual dan ilegal, mempunyai sistem manajemen yang integrasi melakukan hal ini, lalu efektif dalam menerapkan sistem ini. Setelah kita memahami mengenai audit secara umum ini, maka saat ini kita akan membahas mengenai audit MSDM sebagai salah satu jenis perkembangan bisnis saat ini, menunjukkan bahwa SDM memainkan peran yang sangat penting dan menjadi kunci sukses dari perusahaan. Pengertian audit MSDM menurut para ahli yaitu audit sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Itu merupakan pengertian audit MSDM dari Gomez Mejia 2001. Jadi secara singkat, audit MSDM adalah alat untuk mengevaluasi berbagai aktivitas manajemen SDM dalam organisasi ataupun perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan audit SDM adalah untuk mengevaluasi kegiatan SDM dengan maksud untuk pertama, menilai efektivitas SDM, mengenali dan mempelajari aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Ini ada beberapa menurut Hasibuan pengertian dari tujuan audit itu tersendiri. Dan ini juga beberapanya. Kita lanjut ke manfaat audit MSDM, yaitu salah satu mengevaluasi keefektifan berbagai fungsi SDM yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan penilaian kerja, lalu melakukan benchmarking kegiatan SDM untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan, menganalisis kontribusi fungsi SDM pada operasi bisnis perusahaan, mengidentifikasi berbagai masalah, strategi dan administratif implementasi fungsi SDM. Lalu selanjutnya ada sistem dan proses audit SDM. Saya terangkan, audit SDM sebagai suatu sistem juga terdiri dari beberapa bagian atau proses yang saling tergantung dan terkait. Apabila salah satu bagian ini tidak berjalan secara optimal, maka audit MSDM secara keseluruhan juga tidak akan optimal. Proses audit terdiri dari perencanaan, persiapan, sampai tindak lanjut. Audit MSDM tidak akan berjalan
dengan baik apabila tidak memiliki perencanaan yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Ini ada 3 contoh sistem, yaitu ada pengumpulan komponen, lalu memanfaatkan input tertentu melalui serangkaian proses, lalu ada sistem penggandaan SDM yang mencakup sistem rekrutmen dan sistem seleksi. Selanjutnya, proses manajemen SDM. Di sini ada attraction, development, retention. Attraction yaitu penarikan SDM terkait dengan bagaimana menarik SDM yang dimulai dari proses perencanaan SDM, analisis jabatan, mencapai rekrutmen dan seleksi. Lalu lanjut ke development, yaitu pengembangan SDM terkait dengan proses pengembangan karyawan agar sesuai kebutuhan organisasi, antara lain melalui proses pembelajaran, pelatihan, penilaian, dan pengembangan karyawan. Lalu retention, yaitu retensi SDM terkait dengan program pemeliharaan karyawan, antara lain karir, kesejahteraan, dan hubungan industri. Lanjut ke perencanaan audit MSDM. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar audit MSDM optimal, yaitu ada 1, kebijakan audit. Kebijakan audit secara keseluruhan harus menjadi dasar dalam melakukan audit MSDM dalam perusahaan. Pelaksanaan audit MSDM akan yang kedua yaitu auto roadmap. Pelaksanaan audit MSDM akan lebih mudah bila perusahaan sudah memiliki auto roadmap. Auto roadmap merupakan visualisasi dari strategi dan proses audit yang berlaku secara spesifik dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada perencanaan audit tahunan. Perusahaan umumnya memiliki rencana aktivitas dari semua departemen yang sering disebut rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT. Perusahaan yang sudah memiliki bagian satuan pengawasan intern atau SPI akan memiliki rencana audit tahunan yang biasa dilakukan oleh internal auditor maupun eksternal auditor. Namun, apabila ada kebutuhan mendesak, maka audit bisa dilakukan di luar rencana yang telah disusun. Lalu ada permintaan audit. Perencanaan audit tahunan yang telah disusun bisa saja berubah sesuai kebutuhan perusahaan dan penentuan prioritas, bahkan meskipun audit tersebut tidak direncanakan. Permintaan audit MSDM bisa berasal dari manajemen puncak atau bisa juga berasal dari departemen itu sendiri. Selanjutnya ada penentuan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit harus dibatasi setelah adanya permintaan audit, mengingat ruang lingkup MSDM sangat luas. Ruang lingkup audit MSDM bisa juga hanya mencakup 1 atau beberapa aktivitas seperti proses rekrutmen, seleksi, dan atau pelatihan serta pengembangan karyawan. Selanjutnya ada persiapan audit MSDM. Ini ada beberapa yang dijabarkan, yaitu ada perumusan tujuan. Yang pertama, perumusan tujuan audit SDM ini harus dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, relevan dalam koridor waktu yang jelas. Atau dalam bahasa Inggrisnya ada SMART, specific, measurable, realistic, relevant, and time bound. Lalu yang kedua ada pembatasan ruang lingkup. Ruang lingkup yang telah disusun dalam tahap perencanaan kembali dirumuskan dan harus ditegaskan. Lalu yang ketiga ada perumusan program audit. Program audit MSDM merupakan turunan dari ruang lingkup audit MSDM. Program ini akan memudahkan pelaksanaan audit MSDM secara keseluruhan. Program ini kemudian dituangkan dalam kertas audit MSDM dan sebagainya. Lalu ada penentuan metode audit. Metode audit MSDM harus dipilih sesuai dengan program audit, sesuai dengan situasi atau kondisi pada saat pelaksanaan audit.
Lalu selanjutnya ada penyusunan jadwal dan tim audit. Agar audit tidak menyita waktu, maka jadwal audit MSDM harus disusun secara cermat dan harus selesai sesuai dengan koridor waktu yang telah ditetapkan. Selain jadwal, dalam pelaksanaan audit harus ditentukan personil atau auditor yang akan melaksanakan audit, baik internal auditor maupun eksternal auditor. Lalu selanjutnya ada investigasi awal. Investigasi awal mungkin saja dilakukan dalam tahap perencanaan, seperti analisis, awal dokumen, atau wawancara. Awal dan ini penting apabila tujuan dan ruang lingkup audit masih samar atau belum dirumuskan secara jelas. Dan yang terakhir ada pengumuman audit. Pengumuman audit ketika semua perencanaan audit sudah selesai dilakukan, maka auditor akan memberi pengumuman kepada audit atau pihak yang akan diaudit. Kita lanjut, ada di sini slide selanjutnya yaitu pelaksanaan audit MSDM. Setelah pengumuman audit diinformasikan, maka audit MSDM akan memasuki tahap eksekusi atau pelaksanaan. Dalam tahap ini akan dilakukan beberapa aktivitas, antara lain yang sudah kami buat bagannya. Ini. Di sini ada analisis dokumen, wawancara, analisis historis, survei, dan eksperimen. Selanjutnya ada pelaporan. Audit dapat dibuat dengan melakukan 1. Diskusi, lalu klarifikasi, selanjutnya closing meeting, dan penyusunan laporan. Lalu di sini selanjutnya di slide ini mengenai tindak lanjut audit MSDM. Hasil audit MSDM yang dituangkan dalam laporan perlu ditindaklanjuti dengan yang pertama ada penyusunan rekomendasi. Rekomendasi ini bisa saja menjadi satu bagian dalam laporan audit yang disusun oleh auditor atau mungkin terpisah dari laporan audit. Lalu selanjutnya ada penyusunan program aksi. Rekomendasi akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program aksi yang dibuat oleh atau setidaknya bersama dengan pihak yang diaudit. Program aksi yang sudah disusun dan dilaksanakan kemudian dievaluasi kembali untuk melihat apakah sudah ada perbaikan atau belum terkait dengan temuan audit MSDM sebelumnya. Ini merupakan kerangka kerja audit dari SDM. Ikut ada tujuan bisnis, lalu ke pengelolaan SDM dan sebagainya. Bisa dilihat di kerangka tersebut. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Ada pendekatan SDM. Ada 3 pendekatan utama dalam audit SDM yang umum digunakan, yaitu 1. Menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian, bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Lalu yang kedua ada mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Manajer SDM sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kinerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Lalu di sini ada beberapa sub-sub ya yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama tentang audit atas perolehan SDM. Pertama, perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Lalu yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Lalu ada seleksi dan penempatan seleksi, yaitu proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan di dalam pekerjaan yang tepat. Lalu lanjut ke sub selanjutnya, yaitu ada audit atas pengelolaan SDM. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, seperti posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seseorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Lalu selanjutnya ada penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Lalu ada kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau istilahnya bisa imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Lalu ada kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Lalu di sub yang berikutnya ada audit atas pengurangan SDM. Pengurangan tenaga kerja yang merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Nah, ini merupakan undang-undang yang telah diatur dan ditetapkan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK antara lain yaitu ada tenaga kerja mengundurkan diri, perusahaan tutup, perusahaan pilot, terjadi perubahan status perusahaan, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya mengakhiri presentasi ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.